Ini kan catur standar ya Kak Iren ya, jadi memakan waktu dan sudah terbiasa dengan memikir lama ya Kak ya. Betul. Tapi di sini mereka diharuskan ya Kak ya, diharuskan untuk bermain cepat dan tidak bisa berpikir lama lagi. Tapi itu bukan big deal, bukan masalah besar bagi kedua pemain ini karena kita tahu juga kedua pemain ini sangat baik juga bermainnya dalam catur cepat dan catur kilat. Iya, mari kita saksikan sudah benar E4 dan Novendra di sini memainkan opening andalannya ya Kak ya, C5 dan kuda F3. Mungkin kita fokus aja fokus aja ya. Karena nggak akan ada waktu untuk analisa bisa. juga. Iya, siap. Langsung E4 C5, kuda F3, kuda C6, gajah C4 G6 dan ini opening andalan Novendra ya Kak Iren ya? Iya, Novendra selalu suka gajah fianchetto yang berbau dragon seperti ini dan gajah C4 ini sebenarnya salah satu Sisilia yang kurang banyak diminati orang-orang, lebih kepada gajah ke B5. Kalau gajah B5 itu nanti kita akan masuk ke pembukaan Rosolimo. Dan kalau gajah C4 ini mungkin Susanto mempunyai preparasi tertentu ya untuk sudden death ini, karena memang dalam posisi ini putih juga harus hati-hati agar pusatnya tidak direbut oleh hitam. Jadi di sini mungkin H3 harus dijalankan dulu sebelum adanya gajah G4. Ya, terlihat di sini Kak Susanto menggunakan waktunya untuk berpikir dan Novendra hanya menghabiskan waktu sekitar 35 detik dan waktunya terus berjalan ya Sobat Java, waktu Kak Susanto dan juga waktu Novendra, dan perbedaannya dengan pertandingan yang sudah Sobat Java saksikan ialah di pertandingan sudden death ini Kak Susanto diberikan waktu 5 menit dan Novendra diberikan waktu 4 menit tanpa ada tambahan waktu. Nah, di sini sudah dijalankan gajah ke B3 nih. Nah, apabila nanti Kak Susanto waktunya bisa mendekati dengan Novendra, unggul di Novendra ya Kak ya, karena tadinya kan keunggulan putih di sini di sudden death ini adalah keunggulan waktu. Nah, sudah terlihat mereka sangat cepat sekali menjalankan langkahnya. Tadi dibalas dengan gajah G4 dan Kak Susanto mengembangkan perwiranya dari gajah C1 ke E3 dan langsung dibalas Novendra dengan rokade mengamankan rajanya ya Kak ya. Dan di sini mungkin putih akan rokade pendek juga ya Kak ya? Pastinya akan rokade pendek dan idealnya putih harus mencegah adanya gajah G4, tapi sekarang sudah terjadi, jadi putih harus deal with it ya. Dan posisi ini sebenarnya sangat lega sekali untuk hitam. Jadi walaupun putih mempunyai sepasang gajah di sini, tapi hitam dengan akan leluasa memanuverkan perwira-perwiranya ke tempat yang lebih baik. Ya, tadi sudah dijalankan H3 dan dimakan kudanya di F3, dimakan lagi dengan menteri putih dan kuda dari F6 mundur ke D7 dengan tujuan mengancam pion D4 dan menteri dari F3 sudah mundur ke D1 untuk menjaga pion yang ada di D4 dan sekarang kudanya Novendra dari C6 ke A5 untuk mengancam gajah putih ya Kak ya? Iya. Tapi dibiarkan oleh Kak Susanto dengan langkah rokade dan sekarang Novendra ingin menguasai jalur C dengan melangkahkan benteng ke C8 dan dibalas juga sama Kak Susanto dengan benteng ke C1. Nah, dari segi waktu Kak Susanto ini masih unggul ya Kak Iren ya, jadi benar-benar dimanfaatkan juga ya. Betul, tapi juga mungkin ini bukan satu opening yang tepat ya untuk bermain untuk sudden death. Jadi kita lihat apakah ini bisa berhasil untuk Susanto atau tidak, karena dalam posisi seperti ini hitam lebih nyaman ya untuk bergerak. Jadi hitam bisa memilih antara memakan gajah yang di B3 atau sewaktu-waktu merencanakan kuda ke C4. Dan gajah yang di G7 ini menjadi gajah yang sangat bagus sekali. Iya, Sobat Java, tadi ada komen cepat sekali gerakannya. Memang harus cepat ya, Sobat Java, tidak seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena juga di sini hanya diberikan waktu 5 menit buat Kak Susanto Megaranto dan juga hanya 4 menit buat Novendra Priasmoro, di mana tidak ada tambahan waktu, jadi 5 menit dan 4 menit itu langsung habis. Jadi kita bakalan menyaksikan pertandingan yang sangat seru sekali dan sekarang sudah memasuki menit 2,5 menit buat Kak Susanto dan Novendra juga masih 2 menit dan 10 detik dan sekarang sudah dijalankan A6 dan juga dibalas A3. Dan perbedaan waktunya makin lama makin tipis ya Chelsea ya? Iya, karena terus berjalan, waktu yang terus berjalan tanpa ada tambahan waktu dan ini makin seru nih ya. Posisinya masih imbang, masih rame. Ya, Novendra memakan gajah Kak Susanto dan langsung dimakan balik karena merupakan only move dan Novendra mendorong pion dari B7 ke B5. Kak Susanto
menjalankan kuda D5 dan benteng Kak Susanto dimakan dan dijalankan E6 mengancam kuda yang ada di D5. Ya, kudanya mundur ke B4 dengan tujuan juga selain karena diancam ingin mengancam balik pion yang ada di A6. Iya, jadi dalam hal ini mungkin Novendra ingin terus mensimplifikasi buah-buahnya agar bisa lebih imbang ya. Tapi yang jelas Susanto akan mencegahnya, hanya akan beberapa perwira yang ditukar dan dalam posisi ini saya rasa lebih unggul putih ya karena struktur pionnya yang lebih tertata rapi dan sekarang pion di A6 dan D6-nya mungkin bisa menjadi suatu kelemahan bagi hitam nantinya. Di sini sudah dijalankan oleh Novendra dengan melangkahkan menteri ke A8 untuk menjaga pion A6 yang sedang diancam oleh kudanya Kak Susanto. Ini Kak Iren aku yang deg-degan loh. Nonton mereka main aku yang deg-degan nih. Kalau Pak Kris tadi nggak deg-degan, aku malah deg-degan nih. Nggak tahu kenapa nih ngeliat sudden death ini seru banget ya Sobat Java. Nah sekarang didorong pion di D5. Selain untuk membuka diagonal gajah putih ya Kak Iren ya. Dan juga untuk mengontrol petak yang ada di C6 nantinya ke depannya. Dan sekarang bisa dimakan dengan kuda juga ya. Ya benar, langsung dimakan dengan kuda dan kuda di D5 kuat ya. Dan sekarang diadu oleh Novendra di F6. Dan memang untuk mencari remis sebagai pemain hitam itu bagus sekali strateginya untuk terus menukarkan buah ya Kak. Jadi menyederhanakan posisi juga. Jadi kita lihat di sini apakah Kak Susanto akan memakan kudanya Novendra ataukah tetap membiarkan kudanya di D5 dengan melangkahkan langkah lain. Mungkin bisa juga di sini dijalankan F3. Itu salah satu pertahanan untuk pion yang ada di E4, tapi mungkin ada langkah yang lebih baik lagi. Apa yang dilakukan adalah Susanto gajah D4. Gajah D4. Iya, kalau kita lihat dari segi waktu makin terus berjalan makin seimbang ya Kak ya? Iya, makin seimbang. Iya. Dan makin tidak ada. Dan ini harus, pertukaran menteri harus dihindari ya, karena kalau tidak endgame benteng ini akan lebih baik untuk putih. Jadi karena ada benteng C6 ya Kak ya? Betul, karena kelemahan yang tadi saya bilang di pion A6 dan di D6. Jadi menteri harus menghindar mungkin ke B8 atau menteri dimakan. Iya, sudah dimakan, sudah dilakukan pertukaran dan benteng Kak Santo sudah masuk ke C6 dan Novendra juga masuk juga bentengnya ke E2 mengancam pion yang ada di B2. Nah, ini sudah mulai makin seru nih memasuki babak akhir benteng dan terlihat kepercayaan diri dari masing-masing pemain dan sudah dijalankan. Ya, ini sudah memasuki endgame ya Kak ya, endgame benteng dengan pion 1 bebas, tapi kemungkinan ini remis ya Kak ya? Iya, ini 3-2 ini remis memang. Bisa remis dengan sisa waktu tapi Novendra 37 detik dan Kak Susanto masih 40 detikan. Dan ini tanpa ada increment ya Sobat Java. Dan sekarang Kak Susanto terus mencoba dengan mendorong pionnya. Iya, cepat sekali ya permainannya ya, sampai kita aja sampai kelewatan nih. Ini sudah textbook sebenarnya, ini theoretical draw ya. Tapi karena mereka juga bermain dengan waktu, jadi masing-masing mencoba untuk melangkah saking cepatnya ya. Supaya bisa mengejar, kalau tidak menang di caturnya, setidaknya menang di gamenya. Wah. Iya, terlihat Novendra di sini cepat juga menjalankan, tinggal 20 detikan. Iya, Sobat Java semua, iya, sekak bolak-balik terus bergerak bentengnya. Aduh, ini makin tegang ya. Iya, terus sudah tinggal tidak belasan detik. Sudah tidak bisa dilihat di live deteksi cam lagi di papan elektronik. Iya, pionnya kena. Sobat Java semua, iya, tinggal 2 pion bebas dan tadinya dari imbang dan sekarang tegang sekali ya. Aduh, ini sampai tinggal 10 detik, 8 detik. Ya cepat sekali, dan kalau tinggal sekarang gini diuntungkan untuk pemain hitam ya Kak, karena betul. jam caturnya di sebelah kanan. Betul. Ya tegang sekali nih ya, 3 detik. Apakah Susanto bisa ternyata ada illegal move. Sudah mati. Itu checkmate. Tinggal 1 detik tersisa. Wah, Susanto menang dan Susanto akan mewakili Indonesia di Piala Dunia, dan ini benar-benar dramatis sekali ya Chelsea. Iya, dramatis sekali ya, karena tadi itu partainya imbang ya kayak babak akhir ya, karena ini berhasil memenangkan duel match ini. Dan tentunya Novendra juga sudah bermain maksimal dan memberikan pertarungan yang bagus juga ya Kak ya. Betul. Ini tegang banget, bisa dilihat dari live cam, boleh ditampilkan tim suasana pertandingan di sana, karena bisa dilihat ekspresi kedua pemain sangat habis tegang juga ya. Kita nontonnya aja tegang sampai nggak
tidak terikuti gitu. Ya, tadi tersisa waktu 1 detik untuk Susanto dan 3